Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pesan Kabar yang penuh dengan cerita-cerita inspiratif dari kehidupan para nabi dan rasul. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi kisah yang luar biasa tentang Nabi Nuh alaihi salam. Seorang nabi yang penuh dengan ketaatan, kesabaran, dan kasih sayang terhadap umat manusia. Mari kita simak kisah beliau dengan lebih mendalam. Nabi Nuh alaihi salam adalah salah satu nabi utama dalam Islam yang disebutkan dalam Al-Quran. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan peringatan kepada umat manusia yang telah tersesat dan membangkitkan kembali keimanan mereka kepada Allah. Kisah Nabi Nuh merupakan salah satu kisah paling menarik dan penuh hikmah dalam Al-Quran. Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang nabi yang berdakwah selama 500 tahun dan meninggal pada usia 950 tahun. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kebenaran kepada kaumnya yang keras kepala dan menyembah berhala. Meskipun hanya berhasil mendapatkan 80 pengikut, Nabi Nuh tetap bersabar dan selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam adalah tokoh dalam Al-Quran yang merupakan seorang nabi yang ketiga sekaligus rasul yang pertama, serta merangkap dengan kedudukan sebagai ulul azmi yang pertama pada Islam. Sebanyak 43 ayat dari 28 surat di dalam Al-Quran membahas tentang Nabi Nuh alaihi salam. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam ditujukan kepada Bani Rasib. Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan tauhid. Ia berdakwah selama 3 generasi dan hanya memperoleh 70 orang pengikut dengan tambahan 8 anggota keluarganya. Dikarenakan Nuh gagal mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun menimpakan banjir bandang untuk menghabisi seluruh manusia di muka bumi. Kisah banjir bandang disebutkan dalam beberapa ayat di surat Nuh dan surat Hud. Nabi Nuh alaihi salam merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihi salam dari generasi ke-9. Nama lengkap Nuh adalah Nuh bin Lamik bin Matusilah bin Idris bin Yarat bin Mahlayil bin Kainan bin Anusi bin Syits bin Adam. Nuh alaihi salam lahir sekitar 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam alaihi salam dan hidup hingga hampir mencapai 1 milenium. Umur Nabi Nuh alaihi salam diketahui dari Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 14. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian, mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang zalim. Sementara jarak umur antara Nabi Adam dan Nabi Nuh disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Hibban dari Abu Umamah al-Bahili dan Abdullah bin Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Allah mengutus Nabi Nuh semenjak beliau berumur 40 tahun dan masa dakwahnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Dan pasca banjir bandang beliau masih hidup selama 60 tahun sampai populasi manusia bertambah banyak dan menyebar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menginformasikan kepada kita melalui ayat-ayatnya dalam Al-Quran Al-Karim bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang nabi dan rasul yang diutuskan kepada kaumnya yang telah membuat berhala-berhala untuk dijadikan sembahan untuk berdakwah agar mereka kembali kepada agama yang fitrah, yaitu agama Islam semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai masa diutusnya Nabi Nuh alaihi salam. Ahli sejarah menyebutkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam merupakan rasul pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi. Allah telah memerintahnya untuk memberi peringatan kepada kaumnya tentang azab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Al-Quran surat Nuh ayat 1. Ayat tersebut dimulai dengan menyatakan kerasulan Nabi Nuh alaihi salam. Ini agaknya menjadi pemuka surat sebagai isyarat bahwa beliau adalah rasul pertama dari rasul-rasul Allah. Di samping itu, pernyataan ini berfungsi pula meluruskan kekeliruan kaum musyrikin Mekah yang menolak kerasulan Nabi Muhammad dengan alasan beliau adalah manusia juga. Ayat di video sebelumnya menyatakan, sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh sebagai rasul pertama kepada kaumnya yang begitu kuat sambil memerintahkan, hai kaumku, aku adalah bagian dari kalian. Sesungguhnya aku adalah untuk kamu secara khusus adalah pemberi peringatan yang menjelaskan adanya siksa yang pedih jika kamu mengabaikan tuntunannya. Peringatan itu adalah, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya, yakni hindari jatuhnya siksanya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karena kamu tidak dapat menerima petunjuknya secara langsung sedang aku dipilih sebagai utusannya, maka taat jugalah kepadaku kalau kamu melakukan itu semua.
Niscaya Allah atas rahmat dan karunia-Nya akan mengampuni sebagian dosa-dosa kamu dan menangguhkan kamu dan memanjangkan usia kamu guna keselamatan kamu sampai ke waktu yang ditentukan bagi kematian setiap pribadi. Dan kalau tidak demikian, maka Allah akan menjatuhkan siksa yang membinasakan kamu semua sekaligus. Rasulullah telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan para awalin dan para mutakhirin di tempat yang sama. Maka Al-Nadhir melihat mereka dan Al-Day mendengar mereka dan matahari sangat dekat dengan mereka. Semua orang tidak sanggup menahan panas dari teriknya matahari. Maka orang-orang sungguh berkata, apakah kalian tidak melihat apa yang terjadi pada kita sekarang ini? Apakah kalian tidak menunggu orang yang memberi syafaat? Maka berkatalah sebahagian mereka, kita menunggu Bapa kita Adam alaihi salam. Maka mereka mendatanginya sambil berkata, wahai Adam, engkau bapaknya manusia. Engkau diciptakan dengan tangan Allah sendiri dan ditiupkan padamu rohnya, dan malaikat bersujud kepadamu dan menempatkanmu di dalam syurga. Apakah kamu tidak meminta syarat kepada kami dari Tuhanmu? Apakah kamu tidak melihat apa yang terjadi pada kami sekarang? Maka Adam menjawab, sesungguhnya pada hari ini Allah sangat marah, yang mana beliau tidak pernah marah seperti hari ini dan tidak akan marah sama sekali seperti hari ini. Dan sesungguhnya dia melarangku untuk mendekati pohon dalam syurga. Akan tetapi aku telah berbuat maksiat dengannya. Pada hari ini nafsi-nafsi. Sekarang pergilah kepada Nuh alaihi salam. Maka berkatalah mereka kepadanya, wahai Nuh, engkau Rasul yang pertama kali diutus penduduk bumi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menamakanmu dengan sebutan hamba Allah yang bersyukur. Apakah kamu tidak melihat apa yang kami hadapi sekarang ini? Apakah kamu tidak meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kami pada saat ini? Maka Nuh menjawab, sesungguhnya pada hari ini Allah sangat marah, yang mana beliau tidak pernah marah seperti hari ini dan tidak akan marah sama sekali seperti hari ini. Nabi Nuh pun berkata, nafsi, nafsi. Menurut Sayyid Qutb dalam tafsir Fidilalil Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surat Nuh dengan sebuah takrir atau ungkapan bahwa sumber risalah dan akidah dia adalah sumber segala makhluk yang ada di alam ini. Sumber semua kehidupannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dan fitrahnya yang mempunyai kesiapan untuk mengetahuinya dan menyembahnya. Ketika hambanya menyimpang dari fitrahnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus rasul-rasulnya untuk mengembalikan mereka kepadanya. Dan Nabi Nuh alaihi salam merupakan rasul yang pertama diutus setelah Nabi Adam alaihi salam. Menurut Ali Al-Syabuni bahwa ayat dan hadis Nabi video sebelumnya menyebutkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam dia adalah rasul yang pertama untuk penduduk bumi. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ini tidak menafikan bahwa sebelumnya sudah ada nabi-nabi yang diutus sebelumnya. Di antaranya adalah Syis, Idris dan Adam. Semua mereka itu diutus sebelumnya. Akan tetapi mereka bukan para rasul. Dari sini jelas bahwa Nabi Nuh alaihi salam rasul yang pertama, bukan nabi yang pertama. Maka dengan demikian jelas kepada kita perbedaan antara nabi dan rasul. Rasul adalah orang yang diwahyukan kepadanya dengan syariat dan diperintahkan padanya untuk menyampaikan pada umat atau kaum. Sedangkan nabi yang diwahyukan kepadanya syariat akan tetapi tidak diperintahkan kepadanya untuk menyampaikannya kepada umat. Nabi Nuh alaihi salam diberi tugas untuk mengingatkan kaumnya yang telah terjerumus dalam penyembahan berhala dan kehidupan yang sesat. Beliau secara sabar dan gigih menyampaikan pesan kebenaran kepada mereka, meskipun dihadapkan dengan penolakan dan penghinaan dari kaumnya. Nabi Nuh alaihi salam hidup dalam waktu yang lama dan umurnya sangat panjang dibandingkan dengan para nabi dan para rasul yang lain. Beliau berdakwah kepada umatnya dalam jangka waktu yang sangat lama. Dalam menjalankan dakwahnya menghadapi tantangan dan kendala-kendala yang sangat berat yang tidak dihadapi oleh para rasul dan nabi yang lain. Dia berdakwah kaumnya siang dan malam baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Beliau berdakwah di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Dakwah yang disampaikannya dengan penuh bijaksana dan mau'idah hasanah. Akan tetapi kaumnya menerimanya dengan ingkar dan berpaling, bahkan menghina dan mengejeknya. Bahkan hati mereka keras bagaikan batu, bahkan lebih dari itu. Walaupun lamanya beliau berdakwah di tengah-tengah mereka, akan tetapi yang beriman dengannya hanya sedikit. Sebagaimana firman Allah, tidak beriman dengannya kecuali sedikit. Sebahagian mufasir berpendapat bahwa yang beriman dengan Nabi Nuh alaihi salam hanya 10 orangnya itu, mereka yang naik kapal bersamanya. Sebagian lagi berpendapat bahwa yang beriman dengannya 40 orang. Adapun riwayat yang benar adalah riwayat dari Ibnu Abbas, sesungguhnya jumlah mereka yang beriman dengan Nabi Nuh alaihi salam adalah 80 orang.
termasuk di kalangan mereka orang perempuan. Mereka ini adalah orang-orang yang selamat dari air bah. Tantangan dan rintangan yang dihadapi Nabi Nuh alaihi salam selama menjalankan dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh sangat berat, yang mencapai 950 tahun lamanya. Sedangkan para rasul dan nabi-nabi yang lain tidak mengalami tantangan yang begitu lama. Oleh karena itu, Nabi Nuh alaihi salam tergolong ulul al-azmi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan melalui sabda Nabi Muhammad, "Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi dari para rasul." Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti cara-cara mereka dalam berdakwah, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa, dan yang terakhir dari mereka adalah Nabi Muhammad, penyembahan berhala kaum Nabi Nuh. Ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahwa Nabi Nuh diutuskan kepada kaum musyrikin yang sedang menyembah berhala yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meyakini sesungguhnya sembahan mereka dapat mendatangkan manfaat dan mudarat, dapat melihat dan mendengar. Bahkan mereka meyakini Tuhan mereka dapat mendatangkan kebaikan dan dapat menangkal keburukan dari mereka. Mereka merupakan kaum yang pertama kali menyembah berhala dan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Maka oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada mereka untuk memberi peringatan dan menakutkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Nuh ayat 1-3. "Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih." Nabi Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku." Para mufasir mengatakan bahwa kaum sebelum kaum Nabi Nuh mereka masih berada dalam agama fitrah, yaitu mereka masih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, dan mereka belum mengenal sembahan berhala dan patung. Mereka orang-orang yang beriman yang menetapkan dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Dia belum mengutus satu rasul pun untuk memberi peringatan kepada mereka. Adapun rasul yang pertama sekali diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Nuh alaihi salam untuk memberi peringatan dan kabar penakut kepada mereka. Nabi Nuh alaihi salam diutus kepada kaum yang namanya Bani Rasib yang sudah tenggelam dalam kesesatan. Apabila Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan dakwah kepada mereka, mereka menolaknya dengan penuh ejekan dan sombong. Sayyid Qutb menjelaskan bahwa Nabi Nuh alaihi salam masih mengajak umatnya untuk kembali menyembah, bertakwa dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan jalan satu-satunya untuk menjauhkan mereka dari azabnya. Akan tetapi mereka masih tetap tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan dalam Al-Quran pada surat Nuh ayat 5-9 mengenai sikap mereka dalam merespon dakwah Nabi-Nabi Nuh alaihi salam. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam." Dalam menafsirkan ayat yang tadi, Abi Suud dalam tafsirnya Tafsir Abi Suud menjelaskan bahwa Nabi Nuh alaihi salam mengadu pada Tuhannya bahwa dia berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah berdakwah kepada umatku siang dan malam dengan jemu-jemunya, tidak bertambah kepada mereka kecuali semakin menjauh. Sesungguhnya ketika aku berdakwah supaya mereka beriman sehingga Engkau mengampuni mereka, akan tetapi mereka malah menutupi telinganya dengan jari tangan mereka, sehingga dengan demikian mereka tetap dalam kekafiran dan kemaksiatan." Adapun ayat yang menerangkan bahwa sesungguhnya manusia sebelum Nabi Nuh alaihi salam mereka orang-orang mukmin yang tidak tahu menahu tentang wasaniyah dan syirik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 213, "Manusia itu dahulunya umat yang satu dalam ketauhidan. Setelah timbul perselisihan, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya, kecuali orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya
Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang ayat di atas yang mana beliau telah berkata, adapun jarak masa antara Nabi Nuh alaihi salam dengan Nabi Adam alaihi salam adalah 10 abad, adapun mereka yang hidup pada masa itu, semuanya atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika umat setelah mereka sudah mulai bertentangan dengan syariat Allah, maka diutuslah Rasul untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Para Rasul itu sebagai mubasyirin dan munzirin. Kemudian Ibnu Abbas berkata lagi, diriwayatkan dari Qatadah bahwa dia telah berkata, mereka semuanya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala utuskan Rasulnya. Adapun Rasul yang pertama kali diutus adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ali Al-Syabuni dalam tafsirnya Syafat Al-Tafsir tentang maksud ayat di atas adalah manusia. Sebelum umat Nabi Nuh alaihi salam mereka masih beriman dan mengikuti agama fitrah Islam. Kemudian mereka menyimpang dari agama yang lurus. Lalu Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk memberi peringatan dan nasihat kepada mereka. Tersebarnya watsaniyah dan sebab penyembahan berhala dalam pembahasan video sebelumnya telah disebutkan bahwa yang pertama kali menyembah berhala adalah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Adapun sebelum mereka semuanya ahlu tauhid kaum beriman, mereka belum tahu watsaniyah dan menyembah berhala. Dalil atau bukti yang menunjukkan bahwa mereka menyembah berhala adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran surat Nuh ayat 21-24. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya, melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yaguts, Yaub dan Nasr. Dan sungguh, mereka telah menyesatkan orang banyak. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan." Menurut Said Qutb dalam menafsirkan ayat tersebut, bahwa Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, "Wahai Tuhanku, mereka memusuhiku. Padahal aku telah berdakwah dengan semua kekuatan yang aku miliki, tapi mereka tetap mengikuti di belakang pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Mereka membohongi pengikutnya dari harta, anak-anak mereka dengan kekuasaan dan singgasananya. Tidak ada yang bertambah kepada mereka selain kesesatan dan kerugian. Pemimpin-pemimpin mereka tidak hanya dalam kesesatan, bahkan mereka melakukan tipu daya untuk menutupi jalan menuju hidayah ke dalam hati kaumnya. Tipu daya mereka membuat pengikutnya untuk selalu menyembah berhala yang mereka menamakannya dengan Tuhan-Tuhan. Mereka berpesan kepada pengikut mereka supaya mereka tidak meninggalkan berhala bernama Wat, Suwa'ah, Yagus, Yaub, dan Nasra. Ini merupakan Tuhan-Tuhan yang paling besar yang disembah hingga masa risalah Muhammadiyah. Sungguh telah menyesatkan banyak orang seperti pemimpin-pemimpin yang sesat yang mengumpulkan manusia di sekeliling berhala-berhala. Menurut Said Qutb, berhala-berhala itu banyak sekali, yaitu berhala yang terbuat dari batu, berhala dari seseorang, bahkan berhala al-afkar menuhankan pemikiran. Semua itu dapat menjadi hijab terhadap dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat hati jauh. Berhala itu pertama kali adalah nama-nama untuk orang saleh atau nama-nama malaikat mukarabin yang tujuan mereka pertama kali untuk mengenang amal-amal saleh mereka. Maka mereka buatlah berhala atau patung. Dengan demikian, mereka tidak akan lupa terhadap mereka. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah berhala dan patung tersebut. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi Muhammad, sesungguhnya beliau telah bersabda kepada Ummi Salamah dan Ummi Habibah, manakala mereka berdua melihat gereja yang terdapat di negeri Habasyah, mereka berdua menceritakan tentang keindahannya dan lukisan di dalamnya indah-indah. Nabi Muhammad mengatakan, mereka itu apabila meninggal seorang laki-laki yang saleh, maka mereka membangun di atas makam orang itu tempat sujud. Kemudian mereka gambar orang saleh tersebut di masjid itu. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka termasuk orang-orang yang jelek akhlaknya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata, ini adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nuh. Ketika mereka meninggal, syaitan mewahyukan kepada kaum mereka untuk menggambarkan orang-orang saleh tersebut di tempat duduk mereka dan menamakannya dengan nama-nama mereka, dan mereka turuti bisikan itu. Akan tetapi mereka belum menyembahnya. Akan tetapi setelah generasi mereka lenyap, Etius sirna baru generasi setelah mereka menyembah gambar dan patung-patung orang saleh tersebut. Ibnu Abbas berkata,
dan berhala-berhala tersebut menjadi sembahan bagi orang-orang Arab setelah Nabi Nuh alaihi salam. Ali Al-Syabuni menjelaskan bahwa oleh karena itu datanglah syariat Islam untuk mengharamkan semua lukisan makhluk yang bernyawa dan diharamkan menjadikan patung-patung sebagai sembahan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi Muhammad telah bersabda, semua itu merupakan sadar lizarai dan untuk menjaga kemurnian akidah, sehingga manusia tidak terjerumus dalam penyembahan berhala atau syirik sebagaimana yang telah terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian dapat berpindah keburukan dan mafsadahnya kepada selain mereka. Kesabaran Nabi Nuh alaihi salam dalam menghadapi reaksi kaumnya. Sungguh jihad dan kesabaran Nabi Nuh alaihi salam terhadap reaksi kaumnya yang tidak mampu dihadapi oleh satu orang pun. Akan tetapi, Nabi Nuh alaihi salam menghadapinya dengan jiwa dan semangat seorang pahlawan. Dia tidak gentar sedikit pun menghadapi siksaan, ejekan dan tekanan-tekanan dari kaumnya. Beliau tetap tegar menyampaikan dakwah dan nasihat dengan penuh kesabaran selama hampir 1000 tahun lamanya. Semua itu dia lakukan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kaumnya menuduhnya dengan bermacam tuduhan dan membuat berbagai macam rekayasa. Akan tetapi beliau makin bertambah imannya dan semua itu beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sebagai salah seorang Nabi Al-Mukarrabin dan dari kalangan Ulul Al-Azmi. Macam-macam tuduhan terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Adapun tuduhan-tuduhan terhadap Nabi Nuh alaihi salam adalah sebagai berikut. Pertama, dituduh Nabi Nuh alaihi salam sebagai orang setengah gila dan sesat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 60-61. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Nuh menjawab, hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Kedua, dituduh sebagai orang gila. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 9. Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan, dia orang gila. Dia pun dibentak dengan cacian dan lainnya. Menurut Hamka dalam tafsirnya, tafsir Al-Azhar, umat yang didatangi Nabi Nuh alaihi salam itu telah disampaikan kepada mereka perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, suruhan dan larangan. Namun mereka tidak mau percaya. Mereka lebih suka menuruti hawa nafsunya. Hati sanubari mereka telah percaya adanya Zat Maha Kuasa yang mengatur hidup manusia ini. Tetapi mereka tidak mau mendengar petunjuk dari Nabi Nuh alaihi salam yang menunjukkan kepada mereka siapa sebenarnya yang Maha Kuasa itu. Lalu mereka perbuat dewa-dewa sendiri, Tuhan-Tuhan sendiri. Nabi Nuh alaihi salam telah menunjukkan dengan dasar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada yang Maha Kuasa di atas alam. Namun mereka tidak mau menerima keterangan itu. Dan mereka mengatakan, ini orang gila yang diusir. Ketiga, dituduh dengan orang yang suka berdebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 32. Mereka berkata, hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Keempat, Nabi Nuh alaihi salam diancam dengan rajam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Syu'ara ayat 116. Mereka berkata, sungguh jika kamu tidak mau berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam. Kelima, kaumnya menghadapi Nabi Nuh alaihi salam dengan penuh kesombongan dan kecongkakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 38. Dan mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Demikianlah model atau cara-cara mereka mengganggu dan menuduh Nabi Nuh alaihi salam. Rekayasa dan tuduhan-tuduhan yang dilakukan kaum Nabi Nuh alaihi salam merupakan senjata yang digunakan ahli fujur setiap waktu dan zaman dalam menghadapi nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Ini tidak hanya pada kaum Nabi Nuh alaihi salam saja. Demikian juga kaum musyrik Quraisy Mekah berkata kepada penutup Nabi dan Rasul Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 6. Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar orang gila. Dalam upaya menyelamatkan umatnya dari siksaan yang akan datang, Nabi Nuh alaihi salam membangun sebuah bahtera besar atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahtera ini menjadi lambang harapan dan keselamatan bagi mereka yang beriman kepada Nabi Nuh dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan ketekunan Nabi Nuh dalam membangun bahtera mengajarkan kita tentang arti sejati dari keimanan dan keteguhan hati. Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal manakala Nabi Nuh merasa putus asa dari keimanan kaumnya. Setelah perjalanan waktu yang sangat panjang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya bahwa sungguhnya kaumnya tidak akan beriman kepada lagi dengannya selain yang sudah beriman sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat 36, diwahyukan oleh Allah kepada Nuh, ketahuilah bahwa tidak akan beriman di antara kaum kecuali orang yang benar-benar telah beriman. Maka, janganlah engkau bersedih atas apa yang selalu mereka perbuat. Ketika itu, Nabi Nuh alaihi salam baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membinasakan kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya dengan memberitahukan bahwa Dia akan membinasakan semuanya dengan angin topan. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat kapal untuk dia dan orang-orang yang beriman naik ke dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat 37. Buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan lagi denganku tentang nasib orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dalam ayat itu menunjukkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk tidak menghiraukan lagi kaumnya karena azab Allah ketika diturunkan tidak satu orang pun yang dapat membendungnya terhadap orang-orang mujrimin. Ketika Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal, maka kaumnya melihat dan menghina dan mencemoohkannya dengan mengeluarkan kata-kata, "Wahai Nuh, kamu kemarin sebagai seorang nabi, pada hari ini kamu sudah menjadi seorang tukang kayu." Semua mereka menertawakannya. Tapi Nuh tetap melakoni perbuatannya dengan menjawab omongan mereka dengan kata-kata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud ayat 38-39. Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal." Ketika selesai pembuatan kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahnya untuk membawa bersamanya dalam kapal keluarga dan jamaahnya dari kalangan mukmin dan juga membawa semua jenis binatang dengan berpasang-pasangan dan semua jenis tumbuh-tumbuhan sebagai makanan sehingga keturunan mereka dapat berkelanjutan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kepadanya tanda-tanda dia itu adalah Faurani al-Tanur. Para mufasir mengartikannya dengan permukaan bumi. Seluruh penjuru bumi keluar air ketika Nabi Nuh alaihi salam dan kaum mukminin naik ke dalam kapal. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan angin topan dan banjir besar sehingga seluruh penduduk bumi tinggal dalam banjir yang maha dahsyat tersebut. Kemudian setelah itu Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Rabb-Nya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 9-14. Sebelum mereka telah mendustakan pula kamu Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan, "Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman." Maka dia mengadu kepada Tuhannya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan. Oleh sebab itu menangkanlah aku. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku, yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai belasan bagi orang-orang yang diingkari Nuh. Setelah itu seluruh permukaan bumi tenggelam sehingga tidak satu orang pun yang selamat kecuali yang berada dalam kapal Nabi Nuh alaihi salam. Maka oleh karena itu dinamakan Nabi Nuh alaihi salam sebagai Abul Bashar atau bapaknya manusia yang kedua. Karena semua penduduk bumi setelah topan berasal dari keturunan orang-orang yang naik kapal bersama Nabi Nuh alaihi salam. Dengan demikian anak Nabi Nuh alaihi salam yang ikut bersamanya menjadi korban tenggelam dalam banjir besar tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keadaan mereka dalam Al-Quran pada surat Hud ayat 41-44. Dan dia berkata, "Naiklah kamu semua ke dalamnya kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang." Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Satu ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil.
"Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Dia, anaknya, menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit hujan, berhentilah." Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Nabi Nuh alaihi salam mempunyai 4 orang anak, yaitu Sam, Ham, Yafus, dan Kanaan. Adapun Kanaan telah tenggelam dalam banjir besar bersama mereka yang tidak beriman dengan Nabi Nuh alaihi salam, karena dia menolak untuk naik ke dalam kapal bersama ayahnya. Dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengakui Kanaan sebagai keluarga Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 45-46. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Dia, Allah, berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Menurut pendapat sebagian ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan perbuatannya ialah permohonan Nabi Nuh alaihi salam agar anaknya dilepaskan dari bahaya. Sedangkan 3 orang lagi, Allah jadikan mereka selaku bapak manusia setelah terjadi banjir besar. Mereka itu adalah Sam sebagai bapak bangsa Arab, Ham sebagai bapak bangsa Habasyi orang hitam, Yafus sebagai bapak bangsa Rum. Rasulullah pun telah menjelaskan dalam hadisnya tentang kedudukan 3 anak Nabi Nuh alaihi salam tersebut sebagai asal-usul ketiga bangsa tersebut. Sebagaimana telah beliau bersabda, topan atau banjir berhenti setelah Allah membinasakan orang-orang kafir yang ingin membinasakan Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga tidak ada satu orang kafir sisa permukaan bumi pada waktu itu. Allah perintahkan langit untuk menghentikan hujan. Allah perintahkan bumi untuk menyerap semua air, sehingga Allah jadikan kembali bumi sebagai tempat kehidupan. Adapun kapal Allah tempatkan di Gunung Judi yang merupakan sebuah gunung yang besar di dekat Dajlah Al-Mausyo di Irak. Dan ketika kapal merapat dengan bumi di Gunung Al-Judi, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya untuk turun dari kapal dengan selamat dan aman, dan penuh dengan keberkahan dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Quran Hud ayat 2. Katakanlah Nabi Muhammad, janganlah kamu menyembah sesuatu kecuali Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu. Hendaknya kalian jangan menyembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja untuk membersih ibadah kepada selainnya. Sehingga dengan demikian menyeru mereka untuk beriman dan bertauhid dengan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu. Sesungguhnya aku orang yang memberi peringatan dan kabar gembira kepada kalian jika kalian betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kaum Nabi Nuh alaihi salam tetap tidak mendengar nasihat Nabi Nuh alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala topan kepada mereka. Menurut berita dalam kitab Taurat bahwa bala itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika umur Nabi Nuh alaihi salam sudah mencapai lebih dari 600 tahun. Abdurrahman Habanakah mengutip ayat Taurat sebagai berikut. Pada tahun 600 dari kehidupan Nabi Nuh alaihi salam, yaitu pada hari ke-17 bulan kedua, maka pada hari itu meledaklah mata air dari seluruh penjuru bumi dan meledak kekuatan langit, dan hujan pun turun selama 40 hari dan 40 malam. Pada hari itu juga Nabi Nuh, Sam, Ham dan Yafut anak Nabi Nuh dan juga istrinya beserta 3 orang perempuan dari kaumnya naik ke kapalnya. Adapun mereka turun dari kapal pada hari di bulan Muharram setelah mereka berada dalam kapal selama 150 hari. Maka Nabi Nuh alaihi salam dan orang beriman bersamanya pada hari itu sebagai tanda syukur mereka atas keselamatan tersebut. Lamanya Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya menetap dalam kapal. Ali Syabuni menyebutkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya tinggal dalam kapal selama 150 hari. Menurutnya riwayat ini diambil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Maka sesungguhnya dia berkata, sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah. Adapun dalam kapal tersebut ada 80 orang laki-laki termasuk keluarga mereka, yang mana mereka tinggal dalam kapal selama 150 hari. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan kapal ke Makkah dengan berputar di sekeliling Baitullah selama 40 hari, kemudian menuju Jabal Al-Judi dan menetap atau terperosok di sana. Lihat Al-Bidayah wa An-Nihayah. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam wafat setelah menetap bersama kaumnya selama 950 tahun sebelum terjadi topan dan banjir besar tsunami, dan hidup setelah itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dengannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya umur beliau lebih dari 1000 tahun dan umurnya merupakan umur manusia yang lama hidup di dunia ini. Akan tetapi menurut Ali Syabuni, pendapat yang paling sahih adalah apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam hidup bersama kaumnya selama 950 tahun dan dimakamkan di Mekah Al-Mukarramah dekat Masjidil Haram. Ini merupakan pendapat yang paling rajih. Selanjutnya Ali Syabuni menyebutkan bahwa dari kehususan Nabi Nuh alaihi salam adalah sesungguhnya beliau Nabi yang pertama yang diturunkan syariat, Nabi yang paling panjang umurnya, bapaknya para rasul. Dia Nabi yang pertama sekali memberi peringatan tentang syirik, orang yang pertama kali berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menyebutnya sebagai hamba Allah yang bersyukur abdan syakura, dan dijadikannya setelah Nabi Muhammad fi al-mitsak salawatullah. Pesan kemanusiaan dan kebijaksanaan kisah Nabi Nuh alaihi salam mengandung banyak pelajaran berharga, termasuk tentang pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran dalam menghadapi cobaan, dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Beliau adalah teladan yang memperjuangkan kebenaran dan menyebarkan cinta dan perdamaian kepada umat manusia. Demikianlah kisah yang menginspirasi tentang Nabi Nuh alaihi salam. Mari kita ambil hikmah dari kisah beliau dan berusaha untuk meneladani keteguhan hati, kesabaran, dan kemanusiaan yang beliau perjuangkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.